Kejutan spesial dari FIFA. Coach Nova Arianto resmi dapat hadiah super istimewa ini, usai bawa timnas U17 tampil gila di Piala Asia. Statistik dan pencapaian luar biasa bikin dunia melirik. Fans timnas auto bahagia dan bangga melihat nama Coach Nova langsung melejit ke level Asia. Benarkah ini jadi bukti nyata kalau pelatih lokal gak kalah dari asing? Simak hadiah spesial apa yang diberikan FIFA ke Nova Arianto berikut ini. Wah, auto gemparkan Asia. AFC resmi umumkan fakta mengejutkan ini setelah timnas Indonesia U17 cetak sejarah besar. Satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17 2025 tinggalkan Australia, Thailand, dan Vietnam jauh di belakang. Apakah ini saatnya Indonesia jadi wakil Asia Tenggara yang bersinar di panggung dunia? Simak detail pengumuman resmi AFC dan harapan tinggi untuk Garuda Asia di sini. Wah, bisa auto bikin geger ASEAN. Reaksi super mengejutkan dari beberapa orang ternama dari Malaysia, Thailand, hingga Vietnam. Setelah tepat tadi malam Indonesia U17 berhasil sapu bersih 3 laga grup C dengan kemenangan gemilang, sudah sangat saya tunggu. Di sisi lain diumumkan tepat hari ini. Inilah fakta super mengejutkan tentang 2 gol timnas Indonesia versus Afghanistan tadi malam yang dicetak hanya dalam 1 menit. Benar-benar pelatih top kelas Eropa. Coach Nova Arianto beri pernyataan mengejutkan kayak gini, usai raih 9 poin penuh di grup C. Tak disangka ucapan Coach Nova di hadapan publik bikin semua orang terdiam dan terkagum-kagum. Padahal timnas U17 baru cetak sejarah gemilang di Piala Asia. Apakah ini strategi jenius agar Garuda Asia tak terlalu diagung-agungkan dan tetap fokus? Simak isi pernyataan penuh makna Coach Nova berikut ini. Ini baru top Marco top. Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil langkah super cerdas kayak gini usai Garuda Asia bungkam Afghanistan. Keputusan krusial diambil demi timnas U17 kembali menggila di fase 8 besar dan lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025. Fans timnas Indonesia auto lega dan semakin optimis melihatnya. Apa sebenarnya keputusan besar Pak Ketum kita ini untuk Garuda Muda? Simak bocoran lengkapnya di sini. Nah gini dong mantap. Para pemain senior timnas Indonesia tunjukkan respon super membanggakan kayak gini. Usai Garuda Muda tampil heroik dan cetak sejarah di Piala Asia U17 2025 tadi malam. Ucapan haru dan dukungan mengalir deras dari para bintang senior yang langsung buat fans timnas auto merinding mendengarnya. Simak inilah ungkapan penuh emosi dan harapan para senior untuk generasi emas Garuda masa depan. Kejutan spesial dari FIFA. Coach Nova Arianto resmi dapat hadiah super istimewa ini, usai bawa timnas U17 tampil gila di Piala Asia. Statistik dan pencapaian luar biasa bikin dunia melirik. Fans timnas auto bahagia dan bangga melihat nama Coach Nova langsung melejit ke level Asia. Benarkah ini jadi bukti nyata kalau pelatih lokal gak kalah dari asing? Simak hadiah spesial apa yang diberikan FIFA ke Nova Arianto berikut ini. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA memberikan apresiasi khusus kepada pelatih Nova Arianto atas keberhasilannya membawa timnas Indonesia U17 melangkah ke Piala Dunia U17 2025. Capaian ini diraih setelah tim Garuda Muda menunjukkan performa luar biasa di fase grup Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 di Qatar
GR setelah mencatatkan 3 kemenangan beruntun di penyisihan grup C. Mereka saat ini telah mengoleksi 9 poin dan memimpin klasemen grup. Kemenangan pertama diraih saat mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0, lalu dilanjutkan dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Yaman. Dan di laga pamungkas, Garuda Asia menumbangkan Afghanistan 2-0. 3 hasil gemilang ini tidak hanya memastikan langkah Indonesia ke babak perempat final Piala Asia U17, tapi juga menjamin 1 tiket otomatis ke ajang paling bergengsi kelompok umur, yakni Piala Dunia U17 2025. Pencapaian ini tentu saja tak lepas dari peran besar Nova Arianto sebagai pelatih utama. Kerja keras dan strategi yang diterapkan oleh Nova bersama tim pelatih lainnya terbukti efektif membawa Garuda Muda tampil maksimal. FIFA pun memberikan penghormatan tersendiri kepada Nova Arianto. Melalui akun Instagram resmi @FIFA_World_Cup, FIFA mengunggah foto Nova saat masih aktif sebagai pemain timnas Indonesia. Dalam foto tersebut, Nova tampak mengenakan jersey merah dengan nomor punggung 30, menunjukkan masa kejayaannya saat menjadi bek timnas. FIFA menyisipkan caption singkat yang menggugah perhatian publik, yaitu 1 kata untuk menggambarkan sosoknya. Unggahan tersebut langsung mendapat perhatian besar dari publik. Hingga Kamis malam kemarin, foto Nova Arianto itu sudah mendapatkan lebih dari 388.000 likes dan dibanjiri lebih dari 10.000 lebih komentar dari berbagai penjuru dunia. Banyak netizen menyampaikan pujian dan rasa bangga atas pencapaian Nova dan timnas U17 Indonesia. Apresiasi dari FIFA ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri, tak hanya bagi Nova Arianto, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan dedikasi dalam membina sepak bola usia muda bisa membuahkan hasil yang diakui dunia. Wah, auto gemparkan Asia. AFC resmi umumkan fakta mengejutkan ini setelah timnas Indonesia U17 cetak sejarah besar. Satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17 2025 tinggalkan Australia, Thailand, dan Vietnam jauh di belakang. Pengakuan resmi AFC bikin fans Garuda bangga sekaligus merinding. Apakah ini saatnya Indonesia jadi wakil Asia Tenggara yang bersinar di panggung dunia? Simak detail pengumuman resmi AFC dan harapan tinggi untuk Garuda Asia di sini. Saat ini sudah ada 6 negara dari benua Asia yang resmi lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Kepastian ini diperoleh setelah seluruh pertandingan di grup B dan grup C Piala Asia U17 2025 selesai digelar pada Kamis kemarin waktu setempat. Di grup B, persaingan untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia berlangsung sangat ketat dan dramatis hingga menit akhir pertandingan terakhir. Meskipun kalah dari Australia, Jepang justru keluar sebagai juara grup karena unggul dalam hitung-hitungan head-to-head selisih gol. Menariknya, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Australia sama-sama mengumpulkan 4 poin. Dalam pertemuan antar ketiganya, semua tim juga mengoleksi 3 poin. Namun Jepang unggul karena memiliki selisih gol lebih baik, sementara UEA dan Australia sama-sama mencatat. Dengan begitu, Jepang menjadi juara grup dan UEA serta Australia kembali diadu berdasarkan hasil head-to-head mereka berdua. Karena UEA menang atas Australia, maka UEA berhak menempati posisi kedua grup B dan lolos ke Piala Dunia. UEA sendiri memastikan tiket ke putaran final dengan cara yang sangat mendebarkan. Mereka tertinggal lebih dulu dari Vietnam lewat gol Hoang Trong Duy Khang di menit ke-23. Namun di menit ke-87, Haaza Faisal berhasil menyamakan kedudukan. Skor imbang 1-1 itu cukup untuk membawa UEA lolos ke Piala Dunia sebagai runner-up grup.
Sementara itu di grup C, Timnas U17 Indonesia telah lebih dulu mengamankan tiket ke Piala Dunia sejak pertandingan kedua. Pada laga ketiga, tim asuhan Nova Arianto kembali tampil gemilang dengan mengalahkan Afghanistan 2-0. Dengan hasil ini, Indonesia menutup fase grup sebagai juara grup C dan siap melaju ke babak perempat final. Korea Selatan juga memastikan diri lolos ke Piala Dunia setelah menang tipis atas Yaman di pertandingan terakhir mereka. Kemenangan itu membuat Korea Selatan finish sebagai runner-up grup C. Dengan demikian, Indonesia resmi menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang akan tampil di Piala Dunia U17 2025. Masih ada 2 tempat tersisa yang diperebutkan oleh tim-tim dari grup D yang baru akan memainkan pertandingan terakhir pada Jumat hari ini. Tim yang menjadi runner-up grup D nantinya akan menghadapi Indonesia di perempat final Piala Asia U17. Selain itu, secara keseluruhan masih ada 5 slot yang belum terisi untuk Piala Dunia U17 2025. Yes, ini baru kabar gembira. Resmi jadi juara grup, ternyata Timnas Indonesia dapat lawan mudah dari grup D di babak 8 besarkah? Keuntungan besar ini bikin peluang ke semifinal terbuka lebar tanpa halangan berat. Siapa sebenarnya lawan mudah yang bakal dihadapi Garuda Asia di perempat final? Simak bocoran lengkap, prediksi panas, dan peluang emas Timnas U17 hanya di sini. Timnas U17 Indonesia kini tinggal menanti lawan mereka di babak perempat final Piala Asia U17 2025 setelah tampil luar biasa di babak penyisihan grup. Dalam pertandingan terakhir grup C yang digelar pada Jumat dini hari, Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Meskipun sempat kesulitan menembus pertahanan lawan yang bermain bertahan, Garuda Muda akhirnya mencetak 2 gol di masa tambahan waktu babak kedua. 2 gol tersebut masing-masing dicetak oleh Fadli Alberto dan Zaha Bigholi pada menit ke-94 dan 95. Berkat kemenangan ini, Indonesia sukses menyapu bersih seluruh pertandingan di fase grup dengan 3 kemenangan dari 3 laga. Indonesia menutup grup C sebagai juara grup mengungguli Korea Selatan. Mereka meraih total 9 poin, mencetak 7 gol, dan hanya kebobolan 1 kali sepanjang fase grup. Selanjutnya, anak asuh pelatih Nova Arianto akan menghadapi tim yang finish sebagai peringkat kedua di grup D. Pertandingan perempat final tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin 14 April 2025 mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Hall, Jeddah. Namun, siapa lawan Indonesia di babak 8 besar masih belum diketahui. Sebab hingga saat ini persaingan di grup D masih sangat ketat dan semua tim masih berpeluang lolos ke perempat final. Untuk sementara, Korea Utara berada di puncak klasemen dengan 4 poin. Di sisi lain, Iran berada di dasar klasemen dengan 1 poin, namun tetap punya peluang lolos jika menang di laga terakhir. Artinya, belum ada satupun tim yang benar-benar aman. Pertandingan terakhir grup D akan dimainkan serentak pada Sabtu dini hari pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Iran akan menghadapi Tajikistan dan keduanya membutuhkan kemenangan untuk bisa lolos. Di pertandingan lainnya, Korea Utara akan melawan Oman. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan di laga sebelumnya, jadi duel ini juga dipastikan berlangsung sengit demi memperebutkan 1 tiket ke perempat final. Benar-benar pelatih top kelas Eropa. Coach Nova Arianto beri pernyataan mengejutkan kayak gini, usai raih 9 poin penuh di grup C. Tak disangka ucapan Coach Nova di hadapan publik bikin semua orang terdiam dan terkagum-kagum. Padahal Timnas U17 baru cetak sejarah gemilang di Piala Asia. Apakah ini strategi jenius agar Garuda Asia tak terlalu diagung-agungkan dan tetap fokus?
Simak isi pernyataan penuh makna Coach Nova berikut ini. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto mengungkapkan rasa syukurnya setelah timnya berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Afghanistan 17 dalam pertandingan terakhir Grup C Piala Asia U17 2025. Nova menjelaskan bahwa ia sudah memprediksi gaya permainan Afghanistan yang akan tampil agresif, terutama karena mereka bermain tanpa beban setelah dipastikan gagal lolos ke babak perempat final. Meski begitu, ia senang karena para pemain Garuda Muda tetap fokus dan tidak lengah sepanjang pertandingan. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Arab Saudi pada Jumat dini hari. Meski sempat mengalami kesulitan menembus pertahanan Afghanistan, Timnas U17 Indonesia akhirnya mampu mencetak 2 gol penting di menit-menit akhir laga. Gol kemenangan dicetak oleh Fadli Alberto di menit kedua dan Zahabi Gholi di menit keempat. 2 gol itu memastikan Indonesia mengakhiri babak penyisihan grup sebagai juara grup C, sekaligus melaju ke perempat final. Setelah pertandingan, Nova menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain atas kerja keras dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan. Ia mengakui bahwa laga melawan Afghanistan bukanlah pertandingan yang mudah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para pemain atas kerja keras mereka, kata Nova, dikutip dari pernyataannya. Ia menambahkan bahwa Afghanistan bermain sangat lepas dan tanpa tekanan karena sudah tersingkir. Namun itu justru membuat mereka bermain lebih berani dan cukup menyulitkan tim Indonesia. Kami memang sudah memprediksi sebelumnya. Karena Afghanistan sudah tidak punya peluang lolos, mereka bisa bermain tanpa beban. Dan memang saya melihat mereka bermain cukup baik hari ini, lanjut Nova. Meski Indonesia sudah memastikan lolos ke babak berikutnya sejak laga sebelumnya, Nova tetap menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil maksimal dan tidak meremehkan lawan. 2 gol di masa tambahan waktu menjadi bukti nyata bahwa para pemain tidak mengendurkan semangat juang. Saya sangat bersyukur para pemain tetap fokus sampai akhir pertandingan dan kami berhasil mencetak 2 gol di menit-menit terakhir, ujar Nova. Dengan kemenangan ini, Timnas U17 Indonesia tinggal menanti siapa lawan mereka di babak perempat final yang akan diambil dari runner-up Grup D. Ini baru top Marco top. Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil langkah super cerdas kayak gini usai Garuda Asia bungkam Afghanistan. Keputusan krusial diambil demi Timnas U17 kembali menggila di fase 8 besar dan lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025. Fans Timnas Indonesia auto lega dan semakin optimis melihatnya. Apa sebenarnya keputusan besar Pak Ketum kita ini untuk Garuda Muda? Simak bocoran lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa sangat senang dengan performa luar biasa yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia U17 di babak penyisihan grup Piala Asia U17 2025. Namun ia juga mengingatkan para pemain untuk tidak cepat puas karena tantangan yang lebih besar menanti di babak perempat final. Erick mengapresiasi perjuangan Iputu Panji dan rekan-rekannya yang tampil sempurna di semua pertandingan fase grup. Setelah mengalahkan Korea Selatan, tim asuhan Nova Arianto kembali menunjukkan kehebatannya dengan menaklukkan Yaman dan menutup fase grup dengan kemenangan 2-0 atas Afghanistan. Hasil ini membuat Indonesia meraih nilai sempurna 9 poin dan keluar sebagai juara grup C tanpa satu pun kekalahan. Erick juga menyoroti pencapaian penting lainnya, yakni keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 2025 sejauh ini. Ia mengungkapkan rasa syukurnya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat dini hari. Alhamdulillah, Timnas Indonesia U17 berhasil menyapu bersih kemenangan di fase grup setelah mengalahkan Afghanistan 2-0. Kemenangan ini juga memastikan Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara
yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17, tulis Erik. Meski bangga, Erik tetap mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Ia menekankan bahwa pertandingan di babak perempat final akan jauh lebih berat dan para pemain harus lebih siap secara mental dan fisik. Persaingan di babak 8 besar tentu akan lebih ketat. Kami akan fokus menyiapkan mental pemain dan meningkatkan kekompakan tim agar bisa tampil lebih solid, tambahnya. Timnas Indonesia U17 sendiri dijadwalkan akan menghadapi runner-up grup D di perempat final. Namun hingga saat ini, lawan mereka belum diketahui karena persaingan di grup D masih berlangsung sangat ketat. 4 tim Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Iran masih punya peluang untuk lolos ke fase 8 besar. Nah gini dong mantap. Para pemain senior Timnas Indonesia tunjukkan respon super membanggakan kayak gini. Usai Garuda Muda tampil heroik dan cetak sejarah di Piala Asia U17 2025 tadi malam. Ucapan haru dan dukungan mengalir deras dari para bintang senior yang langsung buat fans Timnas Auto merinding mendengarnya. Simak inilah ungkapan penuh emosi dan harapan para senior untuk generasi emas Garuda masa depan. Martin Paes dan Jens Raven, 2 pemain yang memiliki kedekatan dengan sepak bola Indonesia, menunjukkan rasa bangga mereka terhadap pencapaian luar biasa Timnas Indonesia U17 di grup C Piala Asia U17 2025. Garuda Muda tampil gemilang dengan mencatat 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Mereka berhasil menaklukkan Korea Selatan U17 dengan skor 1-0, membungkam Yaman U17 4-1, dan menutup fase grup dengan mengalahkan Afghanistan U17 2-0. Rangkaian kemenangan tersebut memastikan Timnas U17 keluar sebagai juara grup C sekaligus melaju ke babak perempat final. Lebih membanggakan lagi, hasil ini juga mengantar mereka otomatis lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Melihat prestasi ini, Jens Raven yang dikenal sebagai pemain keturunan Indonesia memberikan respons positif di media sosial. Ia menyematkan emoji bangga di kolom komentar unggahan Instagram resmi Timnas Indonesia sebagai bentuk apresiasi. Sementara itu Martin Paes, penjaga gawang keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di luar negeri, juga turut menyampaikan kekagumannya. Ia menyoroti betapa impresifnya penampilan Timnas U17 yang tidak hanya menang di semua pertandingan, tetapi juga hanya kebobolan 1 gol sepanjang fase grup. Juara grup tanpa kekalahan, tulis Martin Paes dalam kolom komentar, lengkap dengan emoji api yang menggambarkan semangat membara dan kekaguman. Kini Timnas Indonesia U17 tengah menanti lawan yang akan mereka hadapi di babak perempat final. Mereka akan berjumpa dengan runner-up grup D yang pertandingan terakhirnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat hari ini. Grup D sendiri masih sangat ketat. Keempat tim, yaitu Iran, Tajikistan, Korea Utara, dan Oman, masih punya peluang lolos karena perolehan poin mereka sangat berdekatan. Di laga penentuan, Iran U17 akan menghadapi Tajikistan, sementara Korea Utara U17 bertemu Oman. Hasil dari 2 laga ini akan menentukan siapa yang menjadi lawan Garuda Muda selanjutnya. Wah, bisa auto bikin geger ASEAN. Reaksi super mengejutkan dari beberapa orang ternama dari Malaysia, Thailand, hingga Vietnam. Setelah tepat tadi malam Indonesia U17 berhasil sapu bersih 3 laga grup C dengan kemenangan gemilang, sudah sangat saya tunggu. Di sisi lain diumumkan tepat hari ini. Inilah fakta super mengejutkan tentang 2 gol Timnas Indonesia versus Afghanistan tadi malam yang dicetak hanya dalam 1 menit. Timnas Indonesia U17 berhasil menyelesaikan babak penyisihan grup C Piala Asia U17 2025 dengan hasil sempurna.
Dalam laga terakhir yang digelar pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Garuda Asia menaklukkan Afghanistan U17 dengan skor 2-0. Kedua gol kemenangan dicetak di menit-menit akhir pertandingan oleh Fadly Alberto dan Zaha Bighouli. Pertandingan berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Arab Saudi. Selain menang, skuad asuhan Nova Arianto juga mencatat clean sheet atau tidak kebobolan sama sekali dan menyelesaikan fase grup dengan status tak terkalahkan. Sementara itu bagi Afghanistan U17, kekalahan ini mengukuhkan posisi mereka di dasar klasemen tanpa meraih 1 poin pun. Sebelumnya mereka memang sudah dipastikan tersingkir dari turnamen bahkan sebelum laga melawan Indonesia dimulai. Di sisi lain, Timnas U17 Indonesia sudah mengamankan tiket ke perempat final dan lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar sejak laga kedua, sehingga pertandingan terakhir ini hanya menjadi penegas dominasi mereka di grup C. Dengan 3 kemenangan beruntun, Indonesia mengumpulkan 9 poin penuh dan keluar sebagai juara grup, karena sudah memastikan lolos. Pelatih Nova Arianto memilih untuk merotasi skuad dan mengistirahatkan beberapa pemain utama, seperti Matthew Baker, Evandra Florasta, Zaha Bighouli, dan Mirza Fijatullah, yang awalnya duduk di bangku cadangan. Keputusan ini membuat Garuda Asia agak kesulitan di babak pertama. Afghanistan tampil dominan dan bahkan menguasai 55% penguasaan bola. Mereka juga menciptakan 10 peluang dengan 3 diantaranya tepat sasaran. Sebaliknya, Indonesia hanya mencatatkan 4 peluang dan semuanya tidak mengarah ke gawang. Meski begitu, lini belakang Timnas Indonesia tampil disiplin dan berhasil menggagalkan semua peluang lawan. Pertandingan pun berakhir imbang di babak pertama. Memasuki babak kedua, Nova memasukkan pemain-pemain andalan termasuk Evandra Florasta dan Zaha Bighouli untuk menambah daya serang. Perubahan ini langsung berdampak. Indonesia tampil lebih menyerang dan menguasai permainan. Usaha keras mereka akhirnya membuahkan hasil di menit-menit akhir. Fadly Alberto mencetak gol pada menit ke-4 disusul oleh Zaha Bighouli di menit ke-6. 2 gol tersebut memastikan kemenangan 2-0 untuk Timnas Indonesia U17 dan menutup fase grup dengan catatan sempurna.